Baik, selamat pagi rekan semuanya. Langsung saja, nggak usah opening-opening segala macam, nggak penting opening-opening. Kita langsung mulai saja biar waktu Bapak Ibu tidak terbuang sia-sia. Teman-teman kita yang bertanya dan request untuk saya menjelaskan tentang air cucian beras, ya, berarti ragu. Kalau meminta saya untuk menjelaskan berarti ragu. Dan teman-teman yang ragu dengan air cucian beras, berarti teman-teman paham. Kesimpulannya itu, kalau orang yang ragu tentang air cucian beras, berarti dia paham. Orang yang menganggap bahwa air cucian beras ini sakti, jitu, mujarab, pupuk terampuh, tersakti, berarti orang itu kurang paham. Belajar lagi, ya. Kalau teman-teman yang bertanya dan meragukan ini, berarti orang itu paham, ya. Ini ada hasil penelitian dari Kementerian Republik Indonesia. Ini dari kementerian, ya. Apa saja isi dari penelitian tentang air cucian beras? Yang pertama, kandungannya karbohidrat 90%. Otomatis air cucian beras ini bisa kita kategorikan hampir seluruhnya adalah karbohidrat. Tetapi karbohidrat dalam air cucian beras ini dalam bentuk pati. Nanti saya jelaskan pati ini apa, ya. Kemudian yang kedua, protein nabati. Protein itu ada dua, hewani dan nabati. Hewani itu kita dapat protein dari ikan, dari ayam, dari telur, itu hewani. Tetapi kalau protein dari tumbuhan itu disebut protein nabati. Apakah sama saja protein nabati dan hewani? Tidak sama. Sama-sama protein tetapi berbeda. Tubuh kita tidak hanya memerlukan protein nabati, tetapi tubuh kita juga memerlukan protein hewani. Seperti itu. Jadi makan tempe saja itu tidak cukup. Sekalipun tempe itu mengandung protein yang tinggi, tetapi tubuh kita ini butuh protein hewani. Maka kita perlu telur, ikan dan lain sebagainya. Ya, sama-sama protein tapi berbeda. Kemudian yang ketiga, vitamin. Di sini ada vitamin B1, B3, B6, B12 dan vitamin E. Dan kandungan terakhir atau keempat yaitu mineral seperti besi, kalsium, magnesium, sulfur, boron dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas mineral di dalam air cucian beras ini yang paling tinggi unsurnya itu zat besi, kalsium dan magnesium, ya. Ini kandungan yang paling tinggi, tetapi setinggi-tingginya mereka kategorinya kecil juga, ya. Kemudian apa yang menyebabkan sehingga air cucian beras ini mengandung semua ini? Karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Kenapa dia bisa mengandung ini? Bukankah air cucian beras itu hanya berasnya saja dan airnya saja? Tapi kenapa bisa ada kandungan ini? Nah, karena gini, beras itu bagian terluarnya itu ada kulit arinya. Kulit arinya ini, Bapak Ibu, ini yang nanti kalau misalnya direbus atau dimasak, kulit ari ini yang nanti jadinya air tajin. Ya, sedangkan air cucian beras ini disebut air leri. Jadi kalau masih mentah beras, ya, kalau kita cuci itu disebut air leri. Sedangkan kalau direbus beras ini, ari-arinya ini direbus juga, airnya direbus juga, berasnya direbus juga, maka airnya itu disebut air tajin. Air tajin ini lebih tinggi nutrisinya ketimbang air cucian beras atau air leri, ya. Air tajin jauh lebih tinggi, ya. Nah, kenapa air cucian beras menjadi tinggi akan unsur-unsur ini? Karena ini kulit ari ini. Seandainya beras ini sudah bersih, tidak ada lagi kulit arinya, maka air cucian beras ini miskin sekali. Lebih miskin lagi daripada yang kita bayangkan. Ya, jadi untuk poin pertama kenapa air cucian beras ini tinggi sekali akan unsur-unsur ini? Ya karena kulit arinya itu, ya. Kemudian yang berikut, saya sudah janji tadi ya menjelaskan tentang karbohidrat yang terkandung pada air cucian beras yang dalam hal ini bentuknya pati. Jadi gini, pati itu apa sih? Pati itu adalah karbohidrat juga. Tetapi karbohidrat yang sudah diolah. Ya, ini adalah sebuah proses fotosintesis. Bapak Ibu tentu sudah tahu. Proses fotosintesis itu memerlukan apa? Proses fotosintesis itu memerlukan 4 oknum. Ya, fotosintesis itu memerlukan 4 oknum. Ini 4 ini harus ada. Salah satu nggak ada, proses fotosintesis nggak terjadi. Ya, 1, air dan mineral. Air dan mineral ini 1 poin pertama yang harus ada. Jadi kalau tanaman Bapak Ibu kekurangan air, tidak ada airnya, fotosintesis tidak terjadi. Ya, air dan mineral ini yang dalam bentuk unsur hara ya. Air dan mineral ini diserap oleh akar, dibawa ke batang, diteruskan ke daun. 1 poin sudah lulus ya. Yang kedua, karbon dioksida. Nggak perlu ditanyakan lagi karena di udara kita banyak karbon dioksida. Kita bernapas saja yang kita keluarkan karbon dioksida. Pasti nomor 2 ini terpenuhi. Kemudian yang ketiga, harus ada matahari. Kalau matahari tidak bersinar, fotosintesis tidak terjadi. Oke ya. Jadi poin ketiga adalah matahari. Dan poin terakhir atau poin keempat yaitu klorofil yang terdapat pada kloroplas. Jadi di daun itu ada bagian-bagian tubuh daun yang disebut kloroplas. Nah, klorofil ada di dalam situ. Nah, kalau klorofil ada, berarti fotosintesis bisa terjadi. Kalau klorofil tidak ada, sekalipun air, mineral, karbon dioksida, matahari pun ada, itu pun tidak akan terjadi fotosintesis. Jadi 4 poin ini harus penting, harus ada, ya. Setelah tanaman ini melakukan fotosintesis, apa yang dia dapat dari fotosintesis? Yang dihasilkan pertama adalah karbohidrat. Ini yang dihasilkan oleh fotosintesis. Nah, karbohidrat ini akan diurai menjadi gula. Gula ini yang akan dimakan oleh tanaman, dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber makanan dan sumber energi. Jadi dia bisa bekerja, menghasilkan enzim, menghasilkan hormon, bertumbuh dan lain sebagainya dengan gula yang dimanfaatkan dari hasil fotosintesis. Jadi begitu dapat karbohidrat, dia cepat-cepat mengurai karbohidrat ini menjadi gula agar dia makan dulu. Jadi yang pertama itu diurai menjadi gula dulu ya. Diurai menjadi gula, dimakan oleh tanaman, langsung dipakai ini. Kalau misalnya gula ini berlebih, maka akan disimpan di buah. Ya, disimpan di dalam buah. Jadi kenapa buah Bapak Ibu manis? Yaitu gula sisa dari yang dimakan oleh tanaman. Jadi kalau tanaman makan gula yang ada 100 ya, 100%. Yang dimakan oleh tanaman cuma 50% saja. 50%-nya disimpan di buah. Jadi kenapa buah Bapak Ibu manis? Yaitu karena gula yang dimakan oleh tanaman berlebih. Makanya dia simpan di buah. Sehingga buah kita menjadi manis. Yang kedua, pati. Jadi selain dia mengurai karbohidrat, hasil fotosintesis menjadi gula untuk dia makan dan dia simpan, dia juga mengurai menjadi pati. Nah, pati ini sengaja dibuat oleh tanaman ini agar dia bisa menyimpan karbohidrat dalam bentuk yang awet.
Misalnya seperti ini, ya. Misalnya, Bapak Ibu dapat pisang, ya, dapat pisang dari keluarga atau teman. Nah, buah pisang ini ya. Buah pisang ini kalau misalnya Bapak Ibu makan dengan keluarga, ternyata nggak habis. Ya, ternyata nggak habis, ada lebihnya, ada sisanya. Nah, gimana biar pisang ini tidak rusak? Otomatis Bapak Ibu harus simpan pisang ini. Ya, karena tidak dimakan habis, terlalu banyak yang dikasih pisangnya. Jadi gimana caranya agar buah pisang ini tetap awet disimpan? Maka Bapak Ibu akan membuat keripik pisang. Ya, keripik pisang, diolah menjadi keripik pisang. Diberikan garam agar awet, diberikan gula agar awet. Seperti itu ya. Tujuannya apa pisang ini dibikin keripik asin atau keripik manis? Tujuannya agar pisang ini tidak rusak. Ya, tetapi tetap ada. Sewaktu-waktu mau dimakan, bisa dimakan. Nah, Bapak Ibu akan membuat pisang ini menjadi keripik supaya aman dan awet, ya, tidak rusak. Nah, sama dengan pati ini. Dengan pati ini pun sama. Jadi karbohidrat dari hasil fotosintesis ini diubah menjadi pati ini supaya apa? Supaya kalau dia kekurangan makanan, dia bisa memanfaatkan pati ini, ya, untuk sebagai sumber makanan. Nah, pati ini adalah cadangan makanan. Biasanya pati ini disimpan di umbi atau di biji. Nah, pati ini yang gampangnya kalau Bapak Ibu pernah lihat tepung terigu, tepung maizena, tepung tapioka, ya, tepung beras, rose bran, ya, tepung jagung. Intinya yang namanya tepung-tepungan, ya, itu pati isinya. Karena apa? Karena pati ini biasanya disimpan di umbi, seperti umbi-umbian. Ya, itu patinya tinggi. Singkong, ubi, kentang, dan lain sebagainya. Umbi-umbian itu patinya tinggi. Karena tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di situ. Kemudian di biji, itu patinya juga tinggi. Seperti itu. Makanya kalau tepung-tepungan seperti ini, itu tinggi akan pati. Nah, selain di umbi, ada juga di biji. Makanya pada beras ini, bagian terluar atau kulit arinya ini tinggi akan pati. Makanya di sini karbohidratnya bisa 90% dalam bentuk pati, ya kronologi ceritanya seperti itu. Nah, ini yang membuat teman-teman itu ragu. Karena teman-teman sudah tahu mekanisme ini, teman-teman sudah paham ini, makanya teman-teman ragu. Air cucian beras ini bagus untuk dijadikan pupuk nggak sih? Nah itu, karena teman-teman kita ini tahu bahwa di dalam air cucian beras itu, yang ada paling tinggi itu pati atau karbohidrat kompleks. Nah, pati ini atau karbohidrat ini gimana jadi pupuk? Kan nggak bisa kan? Pak, dia kan punya vitamin, dia punya mineral, dia punya protein. Ini kecil semua, 0, semua, 0,0,0. 0, ini nggak dipakai. Seperti itu, nggak dipakai. Batu pun mengandung ini. Tapi apakah Bapak Ibu mau bikin pupuk dari batu? Kan nggak juga kan? Nah, ini tingginya karbohidrat. Ya, makanya air cucian beras itu tidak bisa kita jadikan sebagai pupuk maupun set PT. Seperti itu ya, nggak bisa. Karena yang terkandung dalam air cucian beras itu cuma karbohidrat atau pati. Dan kalau dia hanya tinggi akan karbohidrat dan pati, dia tidak lolos untuk dijadikan sebagai pupuk. Dia tidak lolos, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar. Air cucian beras ini kalau dia hanya mengandung karbohidrat atau glukosa atau gula atau pati, berarti dia jangan dijadikan pupuk. Dia dijadikan sebagai sumber makanan saja untuk mikroorganisme. Jadi air cucian beras ini bijaksananya Bapak Ibu gunakan untuk sebagai sumber energi atau sumber makanan buat mikroorganisme Bapak Ibu. Untuk dekomposernya itu benar. Karena dekomposer seperti mikroorganisme, bakteri, itu akan menggunakan glukosa atau gula sebagai sumber energi mereka. Dan menggunakan pati ini sebagai sumber makanan mereka. Kalau Bapak Ibu suruh pilih, ya mikroorganisme itu, bakteri, Bapak Ibu suruh pilih. Dari semua makanan yang ada di muka bumi ini, kamu lebih senang makan yang mana? Semua akan menjawab pati. Karena pati inilah makanan utama. Sama seperti kita orang Indonesia. Kalau disuruh pilih roti sama nasi, ya kita pilih nasi lah. Itu makanan kita. Nah, makanan dari mikroorganisme itu adalah pati ini. Jadi kalau pati ini tinggi di air cucian beras, berarti pati ini kita jadikan sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme saja. Jangan dijadikan pupuk, ya. Kemudian, selain pati ini sebagai sumber makanan yang sangat disukai oleh bakteri, pati ini akan membantu bakteri untuk membelah diri, memperbanyak diri, membelah sel, dan lain sebagainya. Jadi air cucian beras ini jangan dijadikan pupuk. Bapak Ibu tambahkan pada POC, tambahkan pada pembuatan kompos, supaya dia sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme, ya. Jadi air cucian beras itu jangan digunakan sebagai pupuk. Jangan diharapkan dia sebagai pupuk karena nanti kecewa, nol isinya. Kalau dia dimanfaatkan sebagai campuran untuk sumber makanan bakteri, sebagai sumber energi untuk bakteri karena dia punya pati, gula dan lain sebagainya, benar adanya. Ya, artinya apa? Artinya kesimpulan, air cucian beras ini tidak bisa kita jadikan pupuk tanaman jika digunakan secara tunggal. Artinya tunggal ini Bapak Ibu tidak melibatkan bahan organik lain. Semata-mata hanya air cucian beras, itu salah dan keliru. Itu sudah sesat itu, ya. Jadi air cucian beras disiapkan, lalu diisi M4, diisi gula, selesai. Lo ngapain? Air cucian beras ini sudah tinggi akan gula. Cuma bentuknya saja yang masih bentuk karbohidrat atau pati. Karbohidrat ini dan pati ini kalau diurai oleh bakteri, jadinya gula juga. Seperti ujung-ujungnya nanti hasilnya setelah 1 minggu, di dalam sini bukan lagi air cucian beras, M4 dan gula atau molase, tetapi yang jadi adalah M4 dan gula saja. Karena karbohidrat tadi sudah menjadi gula. Seperti itu ya. Jadi air cucian beras ini tidak bisa kita jadikan sebagai pupuk tanaman kalau sifatnya tunggal, tidak melibatkan bahan organik yang lain.
Tidak dicampurkan bahan organik yang lain. Kalau tunggal saja seperti ini, dia bukan pupuk, tetapi dia makanan bakteri. Jadi kalau Bapak Ibu fermentasi POC dari air cucian beras tok tidak pakai apa-apa, berarti ya bakteri ini hanya memakan ini saja, udah selesai. Ini dia bilang, oh ini ada tempat makan nih, nggak ada yang perlu saya urai oleh makanan semua, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, air cucian beras ini digunakan sebagai pengencer bahan organik pada saat kita melakukan pembuatan POC atau kompos. Dia lebih bagus dan jauh lebih baik daripada air biasa. Kenapa demikian? Ya karena dia punya pati tadi, dia punya karbohidrat tadi, dia lebih baik daripada air biasa. Jadi kalau sebagai pencampuran POC boleh pengencer. Untuk penyemprotan kompos untuk dibasahi dalam pembuatan pengomposan boleh air cucian beras, dia lebih bagus dari air biasa. Kemudian yang ketiga, air cucian beras bisa menekan penggunaan gula atau molase pada saat pembuatan POC. Misalnya Bapak Ibu mau bikin POC, air cucian beras ini bisa menekan jumlah molase. Jadi mau bikin POC, molase yang diperlukan itu 100 ml. Dengan adanya air cucian beras, Bapak Ibu bisa mengurangi ini. Molase yang digunakan cuma 70 ml juga nggak apa-apa, atau 50 ml juga nggak apa-apa. Lah 50 ml molasenya didapat dari mana? Ya dari air cucian beras ini, yang tinggi akan karbohidrat, yaitu gula juga, tinggi akan pati, yaitu gula juga. Ujung-ujungnya karbohidrat dan pati ini jadi gula juga. Seperti itu. Jadi secara umum kesimpulannya, air cucian beras ini tidak bisa kita jadikan pupuk kalau dia hanya tunggal saja. Dia butuh bahan organik lain ya untuk melengkapi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi untuk Bapak Ibu yang biasa mengumpulkan air cucian beras ditampung, ini jangan difermentasi lagi bikin POC. Nggak ada gunanya ini. Tetapi air cucian beras ini digunakan sebagai pengencer. Itu baru berguna ya. Jadi seperti itu saja penjelasannya. Terima kasih sudah untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, dan terima kasih juga teman-teman yang bertanya dan request. Saya yakin Bapak Ibu yang bertanya dan request pasti mengerti dan pasti paham kalau memang air cucian beras itu tidak bisa kita jadikan sebagai pupuk tunggal. Oke ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya lanjut lagi ke materi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.